Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan malam ini Anda sekalian diberi kesehatan, kekuatan ya untuk dapat kembali ya belajar ya setelah kita libur semester. Dan pada malam ini dimulailah semester baru ya. Semester baru di mata kuliah manajemen strategi ya, kelas 5 reguler ya, klaster T1 ya, klaster 2 ya, T1. Kelas ini punya kekhususan ya, termasuk kelas Jumat Sabtu namanya ya. Pasti di antara kalian ini adalah pekerja ya, bekerja pada pagi hari dan siang hari, sehingga ada yang bisa berkuliah ya malam ya seperti ini, atau pada hari Jumat dan Sabtu. Jadi setiap pertemuan itu langsung 2 materi ya, 2 materi. Jadi ada 7 kali kita nanti, 7 pertemuan kita bertemu ya. Selanjutnya nanti ya saya tukar lagi dengan kelas yang lain ya di sekitar bulan 12 ya. Jadi sekitar awal bulan 12 mungkin perkiraan kita sudah selesai pembelajarannya ya. Mungkin Anda nanti ganti lagi dengan mata kuliah yang lain lagi ya. Inilah ciri khas daripada Pancabudi, ada kelas Jumat Sabtu yang pertemuannya ya, 1 kali bertemu langsung 2 materi. Sudah pernah ada yang bertemu dengan saya sebelumnya, di kelas sebelumnya atau di semester sebelumnya? Ada? Belum ada, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Jadi sama sekali kita baru berjumpa ya, baru berjumpa malam ini. Minggu depan kita ada juga pertemuan tatap mukanya ya, sekali ya. Jadi minggu depan kita nanti jumpa secara tatap muka ya di kelas ya. Di gedung di kampus 3 ya, gedung AC ya, AC 305 nanti kita bergabung di sana ya. Alhamdulillah. Pak, instruksi Pak, sebentar Pak. Ya, Nizam. Pak, jika ada yang bekerja gimana tuh Pak? Oh ya. Iya Pak. Nanti gini aja. Karena itu kan keharusan dari rektorat ya. Jadi ada tatap mukanya. Ya, silakan Anda izin aja dengan saya ya, bahwasanya Anda bekerja ya. Nanti kan materi kan tetap, tolong Bang, materinya kan tetap saya berikan ya, pelajarilah sendiri materinya ya. Jadi Anda silakan untuk mempelajari sendirilah ya, atau nanti bertanya dengan temannya ya. Jadi saya tidak memberatkan kepada Anda ya kalau Anda bekerja. Bagaimana Nizam? Cocok? Iya Pak. Cocok Pak. Saya share dulu kontrak perkuliahan ya. Karena sebelum pembelajaran saya akan menjelaskan ya bagaimana sistem pembelajaran kita. Jadi nama mata kuliah kita ini adalah manajemen strategi ya. Ini 3 SKS bobotnya ya. Adapun saya mengampu mata kuliah ini, perkenalkan nama saya Dr. Wilcan Robain, SE MAG ya. S1 saya
Ini adalah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ya. Jurusan akuntansi ya. Kalau dulu jurusan ya. Nah, sekarang gantinya prodi ya. Jadi dari UMSU, kemudian S2 saya dari IAIN Sumatera Utara ya. Sekarang berubah menjadi UIN ya. Nah, dulu masih institut dia ya. Ini prodinya adalah ekonomi Islam. Kemudian S3 saya adalah di UINSU ya, sudah berubah menjadi universitas ya. Jadi di S3 nama prodinya adalah ekonomi syariah ya. Kalau waktu S2 namanya ekonomi Islam, maka waktu S3 itu namanya adalah ekonomi syariah. Ya. Apa manfaat literatur, materi sudah ya, tidak perlu saya jelaskan. Jadi manajemen strategi itu ada definisinya dari para ahli. Dari para ahli ya. Jadi menurut para ahli ya, jadi manajemen strategi itu yang terkenal ya, yang terkenal adalah Fred and R. David ya. Ini adalah yang banyak membicarakan tentang manajemen strategi ya. Apa kata Fred R. David ya tentang definisi daripada manajemen strategi? Yaitu ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Jadi pada saat perusahaan memulai usahanya, pada saat perusahaan akan membuka usaha baru, maka perlu dirumuskan dalam satu formula yang dinamakan strategi. Tujuan manajemen strategi itu namanya manajemen adalah planning, organisasi, actuating, dan evaluasi ya, controlling ya, POAK ya. Jadi begitu juga di dalam memulai bisnis. Ya. Kalau perusahaan baru sebelum dia memulai usahanya, dia harus punya strategi bagaimana menjalankan usahanya itu ya. Tentunya setiap perusahaan kan ingin untung ya. Bagaimana supaya dia mencapai keuntungan di akhir tahunnya ya. Tapi kalau perusahaannya sudah berjalan, biasanya di awal periode ya. Di awal tahun ya. Jadi sebelum memulai tahun baru ya, biasanya perusahaan yang sudah eksis itu sudah membuat planning ya, strategi ke depannya ya di dalam menjalankan usahanya. Itulah sebenarnya inti daripada manajemen strategi ya. Kemudian Hussein Umar juga sama ya, pembuatan atau formula, menerapkan implementing dan evaluasi. Peace and Robinson juga mengatakan, jadi adalah manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan formulasi dan pelaksanaan implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi. Apa manfaat dibuatnya manajemen strategi? Ya? Manfaat yang pertama bahwasannya manajemen itu akan lebih jelas dalam visi strategi perusahaannya. Dengan dibuatnya formula strategi di dalam usahanya, di dalam bisnisnya, maka
manajer ataupun para manajer pelaksana di bawahnya itu tinggal menjalankan saja apa yang menjadi formula daripada strategi yang akan dijalankan. Jadi paham dia. Jadi dengan dibentuknya awal tahun strategi, ya, sehingga tinggal menjalankan dan sesuai apa yang sudah disepakati bersama. Kemudian dengan adanya manajemen strategi, maka pekerjaan akan lebih fokus, ya, lebih tajam, ya, secara strategi, ya. Yang ketiga adalah pemahamannya tentu akan lebih baik, ya, terhadap perubahan lingkungan yang bergerak cepat, ya. Kita punya pengalaman dengan COVID, ya, banyak perusahaan kolaps, ya. Karena apa? Kita tidak menyangka akan ada bencana virus tersebut, ya. Ada bencana virus yang kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita tersandra di rumah, ya, tidak bisa bekerja, tidak bisa berjumpa kolega, ya, tidak bisa bekerja, ya. Bayangkan perusahaan-perusahaan yang biasanya mereka itu konsentrasi usahanya dengan bertemu orang dan sebagainya, itu tidak jalan. Jadi pengalaman COVID ini sangat membuat kacau dunia usaha. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang tidak siap, ya, tidak menyangka akan terjadi bencana, ya, sehingga tersendat-sendat pemulihannya, ya. Walaupun berangsur-angsur dengan adanya vaksin, ya, akhirnya pelan-pelan kita bisa mengarah ke normal, ya, walaupun kita tahu ini belum berakhir dan pemerintah juga belum mengumumkan bahwasannya virus ini telah menjadi endemi, ya. Jadi dari pandemi menjadi endemi, artinya kita akan terbiasa menghadapi virus ini, ya, sama dengan dulu ada virus kolera, ya, yang juga mirip-mirip dengan kondisi sekarang, ya, yang tidak bisa berinteraksi. Akhirnya kan kolera dan TBC itu menjadi biasa kembali, ya, karena adanya vaksin, ya. Jadi sudah ditemukannya vaksin, maka kita bisa normal lagi. Itulah karena kita perusahaan itu belum terbiasa dengan adanya perubahan yang terjadi, ya, karena tidak punya pengalaman, ya, belum punya pengalaman. Tetapi dengan adanya virus ini, tentunya perusahaan sudah mempunyai pengalaman langkah-langkah yang akan diambil, andai kata nanti, ya, ada virus lain lagi dan sebagainya. Jadi perusahaan akan lebih tangguh di dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan yang bergerak lebih cepat. Sejarah manajemen strategi ini kalau di Indonesia ini adalah diketahui ini dipakai oleh militer, ya. Jadi militer Indonesia itu lebih awal memakai strategi. Kenapa? Militer ini kan dilatih untuk menghadapi musuh yang tiba-tiba akan datang ke negara kita yang akan menyerang, ya. Begitu juga bagaimana kalau negara kita pun ikut kembali menyerang, ya. Tentunya militer lah yang paling awal untuk di Indonesia, ya, memakai strategi, ya, di dalam menjalankan kekuatannya, ya. Jadi belajar dari militer yang menerapkan strategi di dalam kegiatannya, maka perusahaan juga meniru. Ternyata pola strategi yang dijalankan oleh militer ini bisa
bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan dalam menghadapi tantangan ke depannya, menghadapi tantangannya. Jadi akhirnya makanya sejarah manajemen strategi di Indonesia itu dimulai oleh militer yang akhirnya dipakai oleh perusahaan ya, menjadi dasar ya di dalam implementasinya oleh perusahaan. Jadi ternyata strategi itu yang dijalankan militer itu bisa dikembangkan oleh perusahaan. Sehingga apa? Perkembangan manajemen strategi itu akhirnya merubah pola pikir pemilik usaha, pelaksana usaha di dalam menjalankan usahanya. Nah, karena perusahaan ini kan tujuannya adalah bagaimana supaya bisnis ini berjalan dan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal, ya, sesuatu yang maksimal. Sehingga akhirnya perkembangan manajemen strategi itu berjalanlah lebih baik. Karena apabila strategi itu akhirnya ada mentok, ya, tidak cocok, bisa dirubah, bisa dievaluasi. Ya. Evaluasi itu tidak harus melalui batas waktu 1 tahun misalnya. Ya. Jadi evaluasi strategi itu bisa dilakukan setiap saat, ya, bisa dilakukan setiap saat. Tidak harus menunggu habis periode, ya, habis periode baru dievaluasi, tidak harus ya. Jadi strategi yang dijalankan oleh perusahaan itu bisa suatu saat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Di manajemen strategi juga dikenal dengan namanya hierarki atau jenjang. Ya. Ada 2 kategori utama dalam organisasi bisnis. Pertama, organisasi bisnis yang hanya terlibat dalam satu bidang usaha saja. Yang kedua, ada organisasi yang terlibat dalam beberapa atau berbagai bidang usaha. Jadi kalau suatu perusahaan dia core bisnisnya cuma satu, maka strategi yang dijalankan bisa dimulai dari manajemen pusat. Ya. Lalu dibagilah ke bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan ya, untuk melaksanakan strategi yang dibentuk atau diformulasikan oleh manajemen pusat. Ya. Sedangkan yang mempunyai usaha berbagai bidang tetap dimulai dari tingkat korporasi, tetapi lalu dikembangkan oleh bidang usahanya masing-masing. Kemudian lalu dilebarkan ke bagian fungsional. Jadi perusahaan akan lebih baik kalau dia mempunyai banyak bidang usaha, ya, daripada dia punya satu bidang usaha. Makanya kita perusahaan-perusahaan besar itu, grup itu ya, tidak satu bisnisnya, ya, banyak bisnisnya. Apa tujuan mereka mempunyai berbagai bidang usaha? Agar bisa diversifikasi usaha. Andai kata bidang usaha A itu tidak berjalan dengan baik, bidang usaha B ternyata melejit perkembangannya. Jadi secara akumulasi maka itu tertutupi ya dari perusahaan atau bidang usaha yang sedang jelek usahanya ya. Jadi ada keuntungan bagi perusahaan yang mempunyai banyak bidang usaha. Strategi ada 2 aliran besar, yaitu namanya strategi besar dan strategi global. Ya. Strategi besar itu ya bagaimana menyikapi agar terjadi pertumbuhan yang baik ya. Kemudian juga dia akan membuat bagaimana strategi itu bisa stabil ya. Usaha itu bisa stabil
tidak ada gangguan dari manapun ya. Lalu bisa dilakukan pemangkasan ya atau evaluasi suatu saat ya. Kemudian ada namanya strategi global, bahwasanya bagaimana perusahaan itu menghadapi dunia global ya. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor impor ya, biasanya ekspor impor. Kemudian bagaimana menghadapi strategi multidomestik ya. Bisa saja suatu negara ya meliputi beberapa negara misalnya atau beberapa daerah ya. Kemudian ada lagi namanya strategi transnasional. Ini akan berbeda-beda cara menghadapinya ya. Menghadapinya akan berbeda-beda ya. Treatment yang akan dijalankan pun ya berbeda-beda juga ya. Jadi sangat tergantung kepada perusahaan tersebut untuk menjalankannya ya. Kemudian dari tingkatan ya, tingkatan strategi ada strategi tingkat perusahaan ya. Itu biasanya dijalankan oleh atau dibuat oleh manajemen tertinggi ya. Kemudian ada namanya strategi bisnis, inilah yang dimaksud dengan perusahaan yang mempunyai usaha yang banyak ya. Jadi masing-masing bidang usaha itu membuat strategi bisnisnya ya. Lalu ada strategi fungsional, ini yang dibagi kepada bagian produksi, keuangan, SDM ya, riset dan pengembangan dan sebagainya ya. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan dari strategi, tingkatan-tingkatan strategi. Ini kira-kira materi satu ya, materi satu yang saya jelaskan ya. Silakanlah kalau ada yang mau bertanya. Jadi manajemen pusat atau pemilik perusahaan membuat komitmen. Bagaimana usaha mau kita jalankan ini ya. Setelah berkomitmen, maka diambillah keputusan. Jadi kita bisa saja nanti akan ada komitmen A, komitmen B ya. Andai kata komitmen A ada halangan, dilanjut dengan komitmen B, komitmen C. Ya. Jadi setiap perusahaan harus punya itu. Ada plan A, plan B ya, plan C ya. Jadi tidak terpaku ke satu perencanaan saja. Lalu dibuatlah keputusan. Nah, keputusan inilah yang akan dijalankan oleh perusahaan. Sehingga bagi perusahaan itu yang diperlukan adalah strategic competitiveness. Ya. Bagaimana menghadapi persaingan. Ya. Persaingan dengan perusahaan sejenis misalnya. Kemudian sustain competitive advantage. Ya. Kemudian apa yang menjadi nilai jual, kelebihan daripada usaha kita. Ya. Tentunya usaha kita harus juga berbeda dengan usaha yang lain ya. Jadi ada nilai lebihnya. Kemudian bagaimana rata-rata ya, rata-rata pengembaliannya ya. Setelah diusaha, kemudian kita atur keuntungannya, tentunya kita berharap mendapat keuntungan yang baik. Itu sebenarnya proses daripada strategi manajemen. Jadi manajemen strategi itu adalah sejumlah keputusan dan aksi yang menghasilkan formulasi. Diformulakan, lalu diterapkan, diimplementasikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan manajemen kan, prinsip manajemen kan harus ada tujuan ya. Kalau kita usaha nggak ada tujuan ya, ngapain kita buat usaha ya? Usaha itu harus ada tujuan. Ini adalah lebih detail lagi tentang proses manajemen strategi ya. Jadi proses manajemen strategi ini dibagi daripada strategi input ya.
kemudian action-nya, dan outcome-nya ya. Outcome-nya adalah apa yang akan kita peroleh setelah kita jalankan strategi ini ya. Jadi inputnya kita bisa melihat pengaruh eksternal, ya. Bisa juga melihat pengaruh internal perusahaan itu sendiri ya. Inilah inputnya, strategi inputnya ya. Itulah yang bisa dinamakan strategi intent atau strategi misi. Lalu ini diformula, kemudian diimplementasikan. Lalu nanti outcome-nya adalah bagaimana strategi kompetitif kemudian mendapat nilai lebih pada akhir periodenya ya. Jadi strategi formula ini bisa bagaimana level bisnisnya ya, kemudian dinamikanya dan sebagainya ya. Kemudian tema sentral dari tantangan manajemen strategi adalah perubahan kompetitif landscape ya. Jadi ada dua model. Pertama adalah industrial organisasi model dan resource based model ya. Jadi tergantung oleh pemimpin perusahaan ya, mana yang mau diterapkannya ya. Jadi karena dunia kita sudah mengglobal, ya, tentunya perubahan-perubahan itu akan segera cepat. Ya. Jadi kita tidak harus terpaku di tema-tema sentral yang lama ya, cuman harus segera juga melakukan perubahan-perubahan andai kata terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Harus segera bereaksi ya, terhadap perubahan lingkungan, bisa pengaruh lingkungan eksternal dan bisa juga pengaruh internal ya. Ini adalah bagaimana tantangan manajemen strategi itu pernah dialami ya. Ini berkaca daripada perusahaan-perusahaan di Amerika ya. Jadi pada awalnya dulu abad ke-20 ya, dari 100 perusahaan hanya 16 yang eksis sampai hari ini ya, eksis. Jadi teridentifikasi 44.000 perusahaan bangkrut. Ternyata problemnya bahwasannya 16 perusahaan itu menerapkan manajemen strategi. Ya. Menerapkan manajemen strategi. Jadi kalau perusahaan yang menerapkan manajemen strategi, maka dia akan eksis. Ya. Ini telah terbukti ya. Banyak perusahaan yang bangkrut, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang bertahan sampai sekarang. Ya. Ini pengalaman dari perusahaan-perusahaan di Amerika. Ini adalah 16 ya. Rentangnya memang cukup lama, tahun 90 sampai 99. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini masih jalan. Masih jalan. Kenapa? Mereka menerapkan strategi di dalam usaha. Di dalam laporan kompetitif report World Kompetitif ya, daya saing suatu negara itu dicapai lewat akumulasi daya saing strategi setiap perusahaan dalam perekonomian global. Jadi ternyata Indonesia masuk negara yang tahun 2002 ya, 98, 40 rankingnya ya, 49 2001, 2002 malah naik lagi jadi 47. Ini adalah report daripada 49 negara tentang bagaimana mereka melakukan kompetisi di dalam atau daya saing dalam usahanya. Jadi negara yang menerapkan strategi di dalam usahanya
di dalam perusahaan-perusahaannya tentu akan mempunyai atau tetap bertahan, bisa bertahan di dalam strateginya. Ini tidak saya jelaskan, Anda bisa pahami sendiri ya. Kemudian ada faktor-faktor kompetisi ya. Jadi faktor kita berkompetisi ada namanya performan ya, ekonomi, kemudian efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur ya. Jadi inilah faktor suatu negara bisa eksis di dalam kompetisinya ya. Makanya kita atau presiden kita gencar sekali membangun infrastruktur. Makanya dia sudah melihat ini ya, bahwa infrastruktur itu menjadi faktor di dalam berkompetisi. Bagaimana investor akan masuk kalau jalan tak ada, jembatan tak ada, listriknya nggak ada, kurang, pelabuhannya tidak memadai, pelabuhan udaranya cuman tidak banyak. Makanya itu yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang. Bagaimana? Kenapa? Itu akan menaikkan kompetisi kita dengan negara lain. Ternyata infrastruktur itu mempunyai faktor yang dominan juga di dalam bagaimana kita menjadi berkompetisi di dunia usaha. Ini adalah keunggulan kompetisi. Bagaimana tentang landscape kompetisi pada abad 21 ya? Atau perubahan yang akan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di abad 21 ya. Jadi kita sekarang tidak menafikan terpengaruh dengan ekonomi global ya. Jadi setiap menit, setiap detik kita harus berpacu ya. Perekonomian global itu sedang berubah ya. Orang, barang, jasa, dan ide itu bergerak bebas melampaui batas-batas geografis. Dulu waktu nggak ada internet, susah. Ya. Mencari informasi susah. Ya. Karena dengan adanya internet, gampang sekali kita mencari informasi. Apabila informasi sudah kita peroleh, maka pergerakan orang, pergerakan barang, pergerakan jasa itu akan lebih cepat. Ya. Lebih cepat. Ya. Sehingga muncullah peluang baru di pasar global, sehingga pasar dan industri itu mengarah kepada go internasional. Jadi, oleh sumber-sumber tradisional, ini harus merubah. Kunci sukses barunya bahwa usaha itu harus fleksibel, mempunyai inovasi, kecepatan, dan terintegrasi. Itulah jalan keluar atau landscape pada abad 21 karena kita sudah mengglobal. Ini adalah beberapa model alternatif ya, untuk bagaimana usaha itu bisa menjadi lebih baik ya. Ada berdasarkan industrial model, ada yang berdasarkan resource based model ya. Jadi itu sangat tergantung kepada perusahaan apa yang akan mau dicapainya. Misalnya di dalam model industri tentu dia harus mempertimbangkan faktor eksternal, lingkungan ya, eksternal. Kemudian bagaimana industri itu berjalan, membuat strategi permulanya, kemudian dia harus ada asetnya atau enggak ya, punya skill enggak. Lalu strategi itu diimplementasikan hingga akan mencapai superior returns. Jadi dalam model industri organisasi, maka langkah-langkah ini yang akan dijalankan. Sedangkan resource based model tentunya berdasarkan sumber daya ya.
resource ya, kapabilitas, kompetisi, atraktif industri, dan strategi implementasi baru bisa mencapai superior return. Jadi ada, terserah perusahaan mau pakai apa, industrial organization model atau resource based model. Ini nggak usah saya jelaskan lagi. Ini kita lompatkan saja ya. Jadi di dalam usaha itu ada stakeholder istilahnya ya. Siapa aja yang berperan di dalam membuat strategi. Tentunya harus berdasarkan apa produknya ya. Produknya di dalam perusahaan itu apa. Lalu diorganisasikan. Kemudian modalnya dari mana. Itulah yang diolah menjadi strategi dalam usaha itu. Jadi semuanya harus berperan. Dari marketnya, kapital marketnya, dan organisasinya. Ini adalah interaktif hubungan bisnis dengan masyarakat sosial ya. Artinya di dalam berusaha kita harus juga berinteraksi dengan masyarakat bisnis dan masyarakat sosial. Karena tidak mungkin usaha atau barang yang kita produksi atau nggak disukai masyarakat, ya nggak laku. Ini akan jadi sumber malapetaka ya. Sudah dibuat usaha tapi tidak laku barangnya. Ya. Jadi berusaha itu harus mencari sesuatu yang diminati ya, atau dibutuhkan oleh masyarakat. Ada beberapa karakteristik keputusan di dalam manajemen strategi. Jadi tadi aksi ya, kemudian sebelum aksi keputusan ya. Maka dalam tingkat keputusan, tingkat corporate atau manajemen pusat harus mempertimbangkan risiko, biaya, dan potensi keuntungan yang lebih besar. Lalu dia harus punyai kebutuhan akan fleksibilitas yang lebih besar. Lalu harus berjangka waktu yang lebih panjang. Ini adalah karakteristik keputusan manajemen pusat. Dia harus mempertimbangkan risiko, biaya, kemudian fleksibel di dalam usaha, dan harapannya mempunyai jangka panjang di dalam usaha. Itu yang dipikirkan oleh keputusan pada tingkat corporate. Sedangkan dalam tingkat fungsional seperti produksi, keuangan, SDM, riset, maka strateginya adalah bagaimana pelaksanaan keseluruhan strategi itu dijalankan. Lalu harus melibatkan isu operasional yang lebih baik. Lalu harus memperhitungkan, jadi biasanya dalam jangka pendek ini biasanya kalau keputusan pada tingkat fungsional dengan mempertimbangkan biaya yang sedang. Sedangkan keputusan pada tingkat bisnis ya, harus menjembatani antara keputusan pusat dengan keputusan fungsional. Juga harus memperhitungkan biaya risiko, potensi keuntungan, kemudian harus juga memperhitungkan biaya risiko di dalam keputusan pada tingkat fungsional. Jadi di dalam nature of management strategy, bahwa perusahaan itu harus memperhitungkan atau melihat, ya, memformulasikan itu bisa dari manajemen pusatnya atau pemilik perusahaannya. Lalu diserahkan kepada manajer untuk melaksanakannya, sehingga tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan akan
akan bisa tercapai. Itulah sebenarnya arahan alamiah di dalam manajemen strategi, memformulasikan, mengimplementasikan, dan kemudian dia akan mengevaluasi setiap kegiatan. Saya pikir ini saja materi yang diberikan pada kita sudah membicarakan dua materi ya, materi pertama dan materi kedua. Nanti minggu depan kita jumpa di tatap muka materi 3 ya. Nanti kita lanjut setengah jam berikutnya kita ujian kuis ya. Jadi ujian kuis ini nanti Anda pelajari materi 1, 2, 3 ya. Nanti kita langsung aja di kelas kita buat ujian kuisnya ya. Kita minta kita buat waktu 30 menit ya. Soalnya tidak banyak ya, paling 5 soal bisa ditulis.